Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru semuanya, terima kasih sudah datang di podcast saya di SMP Negeri 5 Demak bersama dengan guru, salah satu guru yang sudah lama sekali berada di SMP Negeri 5 Demak. Berarti sudah punya pengalaman yang sangat banyak sekali. Itu siapa? Bu Andre Kristiani. Saya Bu Andrea Kristiani. Ya, selamat datang ya Bu ya. Terima kasih Bapak. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bu Andre mengenai tentang topik pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu salah satu pembelajaran yang mendukung dengan kurikulum Merdeka yang sedang dilaksanakan di SMP Negeri 5 Demak. Oke ya Bu Andre ya. Oke Bu Andre, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sebenarnya kondisi pembelajaran yang sedang berjalan di SMP Negeri 5 Demak ini secara keseluruhan. Nanti bisa diceritakan secara khusus di pembelajarannya Bu Andre saja. Terima kasih Pak Danan. Terima kasih juga sudah diundang ke dalam podcast Panjenengan pada kesempatan kali ini. Di sini saya bukan termasuk yang berpengalaman sekali. Saya juga masih harus belajar banyak tentang bagaimana pembelajaran yang berpihak pada anak yang pada saat ini memang sedang digencar-gencarnya tentang pembelajaran berpihak pada anak atau yang kondisi saat ini. Untuk di SMP 5 sendiri memang kalau siswa sendiri Bapak Ibu Guru memang sudah berinisiatif bagaimana cara mengajar supaya membangun siswa itu untuk aktif dalam pembelajaran. Tentunya dengan melihat bukan hanya hasil tesnya saja, tapi bagaimana karakter siswa membangun dalam pembelajaran itu sendiri supaya terbangun kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga membangkitkan siswa itu dalam mengikuti pembelajaran. Otomatis kalau anak merasa senang, merasa nyaman dengan kondisi yang mereka saat itu belajar, akan mendukung prestasi dan suasana belajar lebih baik lagi. Berarti begitu Pak Dina. Luar biasa ya Bu ya. Berarti SMP Negeri 5 Demak ini bisa sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Berarti itu sudah termasuk berpihak pada murid. Salah satunya mungkin apakah dilaksanakan semacam program apa Bu untuk di sekolahnya sendiri? Untuk program yang saya sendiri Pak Danan ya. Program untuk yang misalnya pembelajaran yang menyenangkan di sini kalau programnya karena tercantum dalam sebuah dalam RPP kalau RPP atau istilahnya modul ajar itu di situ ada namanya pembelajaran menyenangkan, yaitu dengan membentuk pembelajaran berkelompok yang kemudian membangkitkan anak untuk bersemangat belajar, berbagi ilmu dalam kelompok itu, yang kemudian bisa menularkan dalam satu kelompok itu, bisa membagikan ilmu dengan teman-teman dalam satu kelompoknya. Misalkan ada kesulitan, ini loh, jadi saling membantu dalam kelompok itu membangkitkan semangat belajar supaya lebih baik lagi. Jadi kalau dikatakan program, ya memang program dalam pembelajaran itu sendiri. Kalau dalam modul ajar atau kalau yang di kurikulum 13 itu namanya dalam RPP, memang ada pembelajaran misalnya kerjasama kelompok dalam belajar, gotong royong gitu ya. Tetapi dalam pelaksanaannya pun kami juga melaksanakannya tentunya dengan berdasarkan dari apa yang sudah Bapak Ibu Guru cantumkan di sana untuk melaksanakan program-program di dalam modul ajar ataupun RPP yang Bapak Ibu miliki. Ini Bu, di dalam pembelajaran itu seberapa pentingkah pembelajaran yang berpihak pada murid? Kalau dikatakan seberapa penting, itu sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Karena dengan pembelajaran berpihak pada anak, itu pembelajaran bagaimana meningkatkan motivasi siswa, bagaimana meningkatkan situasi belajar anak dengan memberikan semacam motivasi bisa, kemudian membawa suasana belajar yang menyenangkan, baik dari istilahnya gaya model belajar siswa karena tahu per anak bagaimana cara belajar sendiri. Otomatis dengan mereka tahu gaya belajar model sendiri, anak bisa belajar dengan nyaman, dengan kemudian masing-masing siswa juga tahu bagaimana saya harus menangkap pembelajaran. Nah itulah yang kemudian bisa menciptakan suasana pembelajaran yang otomatis menguntungkan bagi anak karena dengan mereka senang, tahu cara belajar yang bagaimana, juga otomatis guru juga merasa ternyata seperti ini siswa saya harus begini. Nah jadi akan ada komunikasi yang baik antara pembelajar dan yang belajar. Berarti kalau saya tangkap SMP Negeri 5 Demak sudah menerapkan namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Berdiferensiasi ya. Jadi memenuhi kebutuhan anak berdasarkan
mungkin profilnya, minat dan bakatnya, sehingga Pak Dana. anak dikumpul-kumpulkan jadi J. per kelompok tetapi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing J. dan dipenuhi oleh guru seperti J, itu. betul, Pak Dana. Berarti itu sudah membangun rasa sudah berpihak pada murid karena sudah fokus ke murid ya. J. Jadi tidak ada yang merasa tertinggal di dalam pembelajaran itu. Insya Allah seperti itu Pak Dana. Selama itu seperti pelaksanaan dalam pembelajaran harian pun mungkin bukan cuma saya ya, mungkin Bapak Ibu guru yang lain pun juga mungkin sudah menerapkan teori atau pembelajaran seperti itu. Dengan harapan nanti SMP 5 akan semakin lebih baik. Ya Bu, adakah kolaborasi antar guru? Mapel bahasa Inggris saya minta tolong misalkan untuk membuat atau memvideokan saya atau kemudian memvideokan anak atau mungkin tentang bahan ajar mungkin yang kami kurang bisa minta tolong dengan misalkan teman atau tadi ya partner atau bagaimana tadi untuk istilahnya memenuhi yang di kelompok yang lain. Jadi kami saling berkolaborasi. Nanti gantian demikian juga. Kalau beliau ada pembelajaran yang sama, saya pun juga akan berkolaborasi dengan beliau dengan materi dan mungkin alat-alat yang lain yang mereka butuhkan. Nah, gitu Ibu, berarti mempersiapkan itu tidak bisa sendiri, harus kolaborasi antar guru. Ya, itu nanti kan akan membentuk komunitas praktisi ya Bu. Jadi ya itu Pak Dana. Itu maksud saya seperti itu. Komunitas praktisi di dalam sekolah itu memang sangat penting untuk menjaga atau menjalankan kolaborasi di dalam belajar. Alhamdulillah kalau sepanjang yang saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain atau teman yang lain memang bukan sudah ada tapi memang kami sudah seperti itu dalam pelaksanaannya. Ya semoga dengan ada kolaborasi seperti ini itu bukan cuma saat ini saja tapi mungkin sebaiknya berkelanjutan karena memang sangat-sangat menguntungkan sekali. Di salah satu Bapak Ibu guru juga bisa terbantu, siswa juga kondusif dengan ada teman belajar begitu, ada Bapak Ibu guru yang di situ ikut misalnya bukan mengawasi, misalnya membantu dalam pembelajaran pun juga akan merasa lebih terbantu dalam segala. Apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, kita saling take and off istilahnya begitu. Oke Bu, ini yang terakhir untuk bincang-bincang kita. Sudah banyak sekali yang Ibu ceritakan tentang bagaimana pembelajaran atau pendidikan yang berpihak pada murid di SMP Negeri 55. Tapi kita semua ingin tahu apa sih menjadi ukuran keberhasilan ketika sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid itu di sekolah SMP Negeri 55. Apa Bu ukuran keberhasilannya? Terima kasih Pak Dana. Yang bisa saya sampaikan di sini bahwa dikatakan istilahnya kebersihan seperti apakah yang dikatakan dalam tadi pembelajaran tadinya itu satu Pak Dana. Yang satu, anak merasa nyenang, anak merasa senang dulu, anak merasa nyaman, senang, itu keuntungannya. Karena dengan merasa senang, nyaman dia akan membangkitkan motivasi belajar. Yang kedua, anak bisa berkembang baik emosi jiwanya sesuai dengan zamannya saat ini. Karena kan era kita atau era saya pun sudah jauh berbeda dengan saat ini. Nah, dengan ini anak akan merasa berkembang sesuai dengan dunianya mereka. Dan yang paling penting itu Bapak Ibu guru Pak. Bapak Ibu guru sudah sangat termotivasi dengan saat ini. Bapak Ibu guru sudah merasa menambahkan wawasan yang luar biasa dengan ilmu-ilmu yang saat ini yang ternyata sudah berkembang sangat pesat. Nah itulah keuntungan Bapak Ibu guru, bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu, otomatis dengan mengajar yang baik dan seperti itu akan menambah cara mengajarnya seperti ini Kak. Nah itulah, jadi semakin banyak ilmu yang kita miliki, kita bisa menerima kepada anak, itu berarti kita semakin baik dan semakin lebih baik. Otomatis jelas menguntungkan kepada siswa. Luar biasa Ibu ya, saya tepuk tangan sekali untuk SMP Negeri 5 Demak ya. Oke Bapak Ibu, ini saya mau mengambil kesimpulan dulu dari apa yang sudah kita bicarakan dengan Bu Andri Isdiani, bahwa di SMP Negeri 5 Demak ini sudah benar-benar menerapkan pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajarannya gitu, tidak memihak satu sama lain seperti itu. Kemudian yang kedua, kegiatan ini benar-benar memotivasi guru untuk menambah wawasan dan idenya ya Bu dalam pembelajaran ya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan di SMP Negeri 5 Demak ini benar-benar menyenangkan, nyaman, anaknya perlu belajar, dan juga yang penting adalah bahagia. Iya. Dengan bahagia kita bisa melakukan apa saja. Betul sekali Bu. Terima kasih Bu bincang-bincangnya pada hari ini. Semakin banyak pengalaman yang sudah saya dapat juga dari Ibu. Teman-teman semoga bisa mengambil hikmahnya dari podcast yang sudah kami lakukan ini. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.